rokok elektronik atau vaping ini mengandung 7.000 daripada bahan-bahan kimia ya. Yang memang kita belum Banyak tahu juga ya dok ya, ya. dia mengandung vitamin E yang pekat juga. Vitamin Ada vitamin E-nya di dalamnya, ya, katakannya jadi bagus mengganggu substansi itu menyebabkan kerusakan di pada epitel paru tadi. Ada nikotinnya dan dia tentu berpotensi untuk tetap ketagihannya juga ada gitu kira-kira. Tapi asapnya itu sebenarnya menyebabkan injured juga nggak sih? Misalnya kayak ada yang ngerokok terus saya menghirup asapnya gitu. Terus kalau yang mau berhenti gitu kan ya balik lagi itu kan terapi dulu ya. Itu termasuk terapi apa bridging ya teman-teman? Sebenarnya kalau terapi untuk bridging terapi untuk smoking cessation ya dia menghentikan rokok tidak menggunakan itu. Sobat Sehat, apa kabarnya? Mudah-mudahan baik ya. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Andika, di YouTube Buka Praktek, ya, membahas seputar kanker dan kelainan darah. Let's Talk at Home. Ya. Bersama saya sudah hadir juga teman saya, Mbak Westantri. Ya. Hai. Gimana? Apa kabar? Baik? Baik dok, Ya. alhamdulillah. Masalahnya nih, kenapa nih? Saya serak. Macam habis konser nggak dok? Habis Kayak konser. gitu ya. Iya. Nah, ini sama juga sama orang yang sedang kelainan gangguan Agak serem ya dokter langsung tenggorokan kayak ya. kelainan Iya, tenggorokan. gara-gara rokok ya. Biasanya pada orang-orang yang baru ngerokok gitu. Ya, ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas ya Sobat Sehat mengenai rokok elektronik atau vaping ya. Apakah rokok elektronik atau vaping ini berbahaya nggak sih untuk kesehatan dan bikin kanker nggak? Itu pertanyaan yang akan kita bahas di seputar Buka Praktek. Iya dok kan ini berhubung sedang berasap-asap rasanya kayak tenggorokan tuh banyak asapnya gitu ya. Padahal mungkin polusi. Terus kayak anak-anak sekarang kan nge-vape gitu kan banyak banget ya. Jadi dok dibaca dari Public Health England, Chief Executive-nya Public Health England katanya 95% merokok vape itu less dangerous gitu dibanding tobacco tembakau. Iya nggak sih dok? Ya, Sobat Sehat, Mbak Wes juga. Jadi sebenarnya substansi yang terkandung di dalam rokok elektronik atau vaping ini mengandung 7.000 daripada bahan-bahan kimia ya. Yang memang kita belum Banyak tahu juga ya dok ya. apakah dia nanti akan menyebabkan harmful buat badan. Itu yang masih kalau di jurnal-jurnal dikatakan should be elucidated, mesti lebih diperjelas lagi lah begitu ceritanya. Akan tetapi di CDC ini adalah badan Central Disease Control ya, berfungsi jadi bahwa memang rokok vaping ini menyebabkan kurang lebih ada sekitar 30.000 kelainan ya. Kelainan yang dikatakan namanya VALI ya, Vaping Associated Acute Lung Injury. Jadi kelainan paru, kerusakan paru atau gangguan paru yang disebabkan oleh rokok vaping. Tentu ada pertanyaan kenapa sampai rokok vaping ini menyebabkan terjadinya acute lung injury atau terjadi cedera begitu kira-kira. Memang ada substansi di dalam tadi bahan kimia ya, tadi ada sekitar 7.000-an. Kemudian kedua dia mengandung vitamin E yang pekat juga. Ada vitamin E-nya di dalamnya, katakannya jadi bagus mengganggu substansi itu menyebabkan kerusakan di pada epitel paru tadi. Itu paling tidak. Namun memang kalau pertanyaan adalah apakah menyebabkan kanker, sampai saat ini ya belum diketahui. Tetapi yang meresahkan adalah bahwa cukup banyak mereka remaja dari yang sekolah dasar sampai yang middle school ini yang berapa 14% atau berapa persen? Iya, ini dibacanya tuh yang mulai melakukan merokok dengan rokok vaping. 14% high school student. And just over 3% middle school student. Nah, itu yang mengkhawatirkan adalah ini adalah kelompok-kelompok yang baru yang langsung menggunakan vaping. Padahal tadi vaping itu kan dipakai untuk apalagi student sih dipakai untuk sebenarnya untuk bridging ya, terapi untuk anak-anak menghentikan segitu rokok. udah bridging. Yang ini jelas nggak ada bridging, yang ada peningkatan untuk penggunaan. Starter itu malah ya.
Dan memang vaping ini ya dipercaya tidak mengganggu pernapasan atau tetangganya gitu, karena baunya harum, kemudian ya Itu dok. dan ya seperti kayak Wangi-wangi, kayak iya. aromaterapi begitu Mbak Wes ya. Sehingga jadi kuranglah gangguannya kepada orang lain gitu. Itu tadi. Namun ternyata ya Jadi nggak diprotes gitu maksudnya. ya nggak diprotes, tetapi ternyata juga evidence-nya mendapatkan bahwa ternyata dapat berpotensi untuk mengganggu saluran nafas begitu kira-kira. Jadi kita perlu tunggu ya penelitian-penelitian lebih lanjut untuk vaping ini apakah menyebabkan kanker tadi ya gitu kira-kira. Tetapi Jadi, jelas dia harmful. Mengandung Udah kayak jelas. tar, nikotin. Kalau tar gitu. mungkin tidak, tapi nikotin ya. Nikotin, Dan ya. bahan-bahan yang lain yang membuat dia jadi ya fase gas ya. Dia jadi bahan padat yang fasenya gas. Sama seperti rokok, cuman ya tar dan yang Tar bahan-bahan mah enggak. yang harmful yang ada di dalam rokok tidak ada di dalam rokok elektronik ini gitu. Itu kira-kira AWS. Jadi ini ya dok ya, tidak benar bahwa merokok vape itu tuh tidak menyebabkan adiktif ya. Jelas karena ada nikotinnya dan dia juga bridging terapi pasti masih ada meskipun diturunkan ya, artinya tidak seintens rokok konvensional tetapi tetap berpotensi ada nikotinnya dan dia tentu berpotensi untuk tetap ketagihannya juga ada gitu kira-kira. Malah kayak banyak pilihan gitu ya sekarang ya dok ya. Banyak pilihan memang dan kebanyakan memang menggunakan yang mengandung e-juice dan sebagainya. Saya nggak ngerti itu e-juice itu yang seperti apa, jadi dan harum dan membuat juga Elektronik juice. Iya, itu elektronik. Iya. Itu. Jarang sih, cuman kayaknya iya. Ya, ini perlu perhatian buat kita sebagai orang tua ya, bahwa ternyata ya. Soalnya yang nge-vape juga, segmennya. yang dewasa juga akhirnya juga menggunakan itu, apalagi yang kayak kaum perempuan gitu ya dok ya, kan jadi karena. Dan disangka juga sebagai gaya hidup ya, lifestyle. Tapi asapnya itu sebenarnya menyebabkan injured juga nggak sih? Misalnya kayak ada yang ngerokok terus saya menghirup asapnya gitu. Jadi karena baunya harum dan sebagainya, jadi memang untuk orang-orang yang dengan asma mungkin ya kurang lah begitu, karena memang dia baunya kan tidak langsung dan tidak mengiritasi kan, karena baunya yang bau yang intens yang akan bikin jadi tiba-tiba saluran nafas tuh menguncup gitu kira-kira. Nah karena baunya juga ringan dan sebagainya, jadi memang less toxic dan less gangguan istilahnya. Kurang lah gangguannya pada tetangga-tetangganya gitu. Tetapi meskipun demikian ini tetaplah asap, jadi tentu ada risiko untuk iritasi juga pada penggunaan jangka panjang gitu. Jadi saya kalau lagi batuk gini nggak bisa dong ngomong sama anak yang lagi nge-vape gitu, berhenti dong gitu. Makin ya batuk-batuk, apalagi kan vape ini kan juga penuh dengan asap juga ya. Gitu, kira-kira. Jadi tetap pengaruh ke yang sekeliling gitu ya dok. Bicara atau orang sekelilingnya ada, tapi lebih sedikit dibandingkan. Saking pengen minta yang nge-vape ini berhenti, jadi kalau lagi batuk pengennya ayo selesaikan vape-nya, saya batuk gitu. Mungkin bisa, ya. Dan juga karena dia elektrik, jadi bisa dipakai, maksudnya dipakai kapanpun, dimanapun. Jadi tidak seperti kalau pada rokok konvensional kan harus segera habiskan, kalau enggak dia akan kebakar terus kan gitu. Itu enaknya darinya. Nah kalau yang mau berhenti gitu kan ya balik lagi itu kan terapi dulu ya, itu termasuk terapi apa bridging ya itu namanya? Sebenarnya kalau terapi untuk bridging terapi untuk smoking cessation, jadi menghentikan rokok, tidak menggunakan itu, kita gunakan karena dengan nikotin patch ya, jadinya menggunakan justru nikotin patch bukan rokok, jadi menggunakan itu kemudian ya dikurangi dan tentu bukan cuma itu, tetapi juga motivasi yang penting. Ada beberapa orang yang bisa menghentikan tanpa harus menggunakan bahan-bahan mahal itu, gitu kira-kira. Ya, karena memang nikotin patch itu cukup mahal. Nikotin patch itu apa sih dok? Jadi dia bentuknya kayak gambar tempel gitu ya, yang ditempelkan di badan ya, yang mengandung nikotin. Terapi sulih nikotin sebenarnya yang fungsinya jadi nggak perlu ngerokok, tapi kebutuhan nikotinnya karena dia adiktif ya. Karena rokok tadi awalnya mengandung nikotin yang menyebabkan terjadinya adiksi. Pada program menghentikan rokok ada tekniknya dengan menggunakan nikotin yang konsentrasinya tentu dikurangi sehingga perlahan-lahan si orang ini lupa nih dengan rokok tadi.
Jadi yang memang Pak, tapi harus nempel. nempel. Tapi sekali lagi kalau tanpa motivasi balik lagi Balik bisa. lagi, cari. Ya, kadang-kadang ada orang yang ngerokoknya rokok sosial ya. Jadi kalau ada rame-rame teman dia ngerokok, ya itu gampang sekali untuk lepas. Tapi ada mereka yang kalau nggak ada lo nggak rame, ya. Kalau nggak kadang-kadang gitu. Waduh nggak bisa dok, nggak bisa nggak ngerokok nih karena pekerjaan saya membutuhkan pikiran dan kalau pikiran harus dengan rokok. Nah itu yang susah. Yang kadang-kadang susah untuk diberhentikan gitu itu kira-kira. Udah psikis lah loh kalau Iya, kayak gitu ya. karena itu sekali lagi memang motivasi yang penting. Yes. Jadi sekali lagi ya sobat sehat, inilah yang penting adalah bagaimana kita mensikapi ya buat teman-teman sobat sehat yang ada keluarga yang menggunakan vaping mungkin ya perlu diketahui dan tentu bagaimana caranya untuk mengurangi ya vaping. Meskipun kita perlu menunggu evidence atau temuan-temuan bahwa memang untuk menjawab apakah memang rokok elektrik ini menyebabkan terjadi kanker. Yang jelas harmful itu ya dok. Jelas dia berbahaya, ya substansi yang menyebabkan kerusakan pada paru-paru terutama. Nah, Itu sudah jelas. Paru-paru. Tapi kalau apakah dia pada akhirnya menyebabkan kanker, kita tunggu dulu. Kita tunggu evidence atau bukti-buktinya yang lebih lanjut, gitu sehingga dapat diberikan statement bahwa ternyata vaping bikin kanker itu nanti. Demikian sobat sehat, ya mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kali ini dapat menjadi pertimbangan sobat untuk mudah-mudahan sih bisa berhenti pada mereka atau sobat sehat yang menggunakan atau mengkonsumsi vaping ya rokok elektronik untuk sebaiknya memang menghentikan rokok elektronik tersebut. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan tentu ide atau usulan ya sobat sehat dapat Ketik di kolom kolom ini, komen. kolom komen ya. Mudah-mudahan kita bisa jawab dan kita kalau ada usulan ide untuk YouTube berikutnya sobat sehat bisa sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Ya.